Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagu favorit.
Siapa yang akan membebaskan Palestina? Yang mendukung perjuangan bangsa Palestina? Yang tidak akan lupa kepada Palestina? Tidak akan lupa kepada Palestina? Tidak akan lupa pada Palestina? Siapa? 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 Semuanya. Siapa? 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 Yang akan berjuang untuk Palestina? Siapa? Yang membela Palestina? Minggu 11 Februari 2024 malam, kelompok Hamas menyebut bahwa terdapat agenda genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Menurut Hamas, Saya cinta ya. Kamu ingin tahu nggak? Tentu saja ya. Baik, memang sudah saatnya dunia tahu. Dan generasi pun haruslah paham yang sekarang ini terjadi. Izinkan ayah menjelaskannya ya nak. Kisah ini kita mulai di tahun 1800, di mana pada masa itu Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmania masih berjaya di sebagian besar wilayah Mesir. Salah satunya adalah wilayah yang dikenal dengan Palestina. Di daerah Palestina tersebut hidup rukun berdampingan orang-orang dari tiga agama yang berbeda, yaitu Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Jadi anak meeting enak ya. Iya, aku besok mau ke aku juga besok mau ke iya, aku udah sholat belum? Ya udah, yuk kita sholat bareng. Melalui sejarah yang panjang akan jatuh bangun kepemimpinan yang terjadi di tanah tersebut dapat dipastikan meletakkan pondasi untuk membangun prinsip-prinsip yang dapat mengikat bangsa Yahudi. Zionis bukanlah aliran kecil yang ditunjang dengan pulangan orang-orang Yahudi ke Palestina, tetapi sebagai gerakan massa, para petani, para pekerja, para manajer, para entrepreneur, para sarjana, dan para intelektual. Kemudian keadaan menjadi berubah sejak gerakan Zionis di Saudaraku, selamat datang di tanah kita. jumlah imigran Yahudi yang terus meningkat memicu terjadinya ketegangan antara Arab dan Yahudi. Kekerasan yang terjadi antara kedua belah pihak membuat Inggris menarik diri dari Palestina dan PBB yang mengambil alih. Pada tahun 1947, PBB menerima rencana untuk membagi Palestina menjadi dua negara, yaitu Israel untuk Yahudi sebesar 50% dan Palestina untuk Arab sebesar 45%. Sementara itu, kota Yerusalem Al-Quds yang telah ditentukan oleh PBB sebelum tanahnya kemudian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Yordania mengambil alih tepi barat dan Yerusalem timur, Mesir mengambil alih Gaza. Sementara Israel merampok 78% tanah Palestina yang tersisa dan bernilai secara historis termasuk Yerusalem. Akibat 700.000 penduduk Palestina menjadi pengungsi. Hari itu kemudian diperingati sebagai Hari Al-Nakba atau Malam Petaka. Dan di akhir perang tersebut, Palestina diambil alih secara penuh oleh Israel. Pada tahun 2005, Israel menarik diri dari Gaza, tetapi melanjutkan pendirian pemukiman di tepi barat. Hamas semakin kuat di Gaza dan memisahkan diri dari otoritas pemerintahan Palestina, yaitu PLO yang berada di tepi barat. Sejak tahun 2007 hingga saat ini,
Israel kemudian menjatuhkan blokade untuk mencegah siapapun dan apapun keluar masuk dari dan ke Gaza, baik itu lewat darat, udara, bis, yang membebaskan para tahanan dengan satu tujuan, yaitu memerdekakan Palestina. Inilah salah satu kejadian besar dalam sejarah perang Palestina-Israel. Operasi Badai Al-Aqsa. Brigade Al-Qassam mengumumkan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa dengan serangan roket yang menargetkan beberapa lokasi seperti bandara dan instalasi. Serangan balik. Namun dengan pengejutnya, target serangan mereka adalah warga sipil, rumah sakit, serta seluruh gedung-gedung di Gaza. Akibatnya, banyak korban rakyat sipil dan anak-anak berjatuhan di Gaza. Ketika kondisi mencekam tersebut mulai mereda, banyak orang yang mencari keluarganya maupun kerabatnya yang mereka tahu ada di daerah yang dibom tersebut. Umi, sakit Umi. Abi, kakiku tidak bisa bergerak. Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah anakku, ya Allah. Nak, bangun nak. Ini coklat yang kamu mau nak. Maafkan ayah, kelamaan perginya nak. Bangun nak, bangun. Kabarkan kepada Zionis laknatullah itu. Baik Dik, Arsyad, kamera siap? Yes, ready. Wahai kalian para penjajah kejam, dengarkan, aku akan tetap berada di tanahku hingga tetes darah terakhir di jiwaku sampai napas terakhirku. Lalu aku akan dikubur di tanahku. Jadi, kamu tidak akan meninggalkan tanah kelahiranmu, Dik? Tidak akan pernah. Kamu tidak ingin pergi, meskipun kamu kedinginan dan mungkin kelaparan, serta situasi yang semakin sulit. Ya, saya tidak akan pergi. Tidakkah pengumuman untuk warga Gaza dan sekitarnya. Mulai saat ini, akses listrik dan internet kami putus. Akses air dan makanan kami tutup. Akses masuk dan keluar wilayah Gaza juga terlarang untuk siapapun, terkecuali mendapat izin dari Israel. Siap, Kapten! Ini pengumuman untuk warga Gaza. Fokus, makanya fokus. Kalian itu harus siap siaga. Tembak saja siapapun yang kalian curigai. Pertahankan daerah perbatasan
Masya Allah, harum apa ini? Dari mana asalnya? Di sini dok, harum itu berasal dari anak ini. Masya Allah, inilah jasad syahid yang Allah kirimkan agar kita semakin yakin akan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Baik, selamat siang waktu Gaza. Saat ini, saya Al-Hafiz dan rekan saya Arsyad sebagai juru kamera melaporkan kondisi menjelang 100 hari kami berada di sini sejak operasi Badai Al-Aqsa dan serangan balasan bertubi-tubi oleh pihak Israel terjadi. Hingga hari ini, Israel semakin mengintensifkan serangannya. Para penduduk Gaza pun semakin banyak yang mengungsi ke daerah aman. Meskipun pada kenyataannya, daerah tersebut juga menjadi sasaran pengepungan pihak militer Israel. Terkait data yang kami peroleh, Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan di jalur Gaza, pengeboman kembali terjadi. Kali ini mengenai rumah sakit tersebut. Seluruh bangunan hancur ambruk dan menimpa semua orang yang ada di bawahnya. Kembali, serangan brutal Zionis laknatullah menelan korban rakyat sipil, anak-anak, tenaga kesehatan, dan jurnalis yang meliput. Setiap gerak lawan selama lebih dari 3 bulan ini, mereka pelajari dengan seksama. Hingga akhirnya, hari itu pun. Malam hari itu, rencana hebat akhirnya dieksekusi. Semua mujahid telah siaga di titik masing-masing, tanpa tersentuh radar musuh. Mereka bergerak bagi cahaya kilat yang tak terkejar oleh pandangan. Hanya satu yang ada di jiwa mereka, Palestina merdeka. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Dengan kuasa dan pertolongan Allah yang Maha, pertempuran sengit ini dimenangkan oleh pihak mujahid. Sementara tentara Israel lari terbirit-birit, menangis, dan tak ingin kembali berperang melawan pasukan pejuang Palestina. Para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dalam jihad sampai hari kiamat dan sesudahnya. 100 hari sejak dimulainya pertempuran Badai Al-Aqsa. Ini adalah pertempuran bersejarah yang sangat penting bagi rakyat dan bangsa kita saat ini. Seruan ini terdengar di telinga dan memenuhi pandangan dunia dengan kuasa Allah. Meskipun kejahatan genosida dan pembantaian yang dilakukan oleh musuh, namun dengan pertolongan dan dukungan Allah, para mujahidin tetap mempertahankan kekompakan barisan mereka selama 100 hari. Kesaksian para mujahidin heroik yang kembali dari garis depan pertempuran di utara, tengah, dan